webinar. Bagi yang datang ke kampus Universitas Kristen Maranatha maupun yang berkenan hadir secara online pada pagi hari ini, seperti dari Unpad dan Ukrida, kemudian dari Unpar juga, kemudian ada juga yang paling jauh nih dari University de La Paz, Timor Leste. Semoga sinyalnya bagus ya Pak, yang jauh-jauh. Kemudian juga selamat pagi kepada Andres Chang selaku Rektor BINUS ya. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Semoga kita selalu sehat. Ini merupakan acara PKM yang diselenggarakan oleh UKM bekerja sama dengan STIM Bentara Persada Batam. Acara ini mengusung tema Waste Management, pengelolaan sampah rumah tangga dengan teknik fermentasi dan pengomposan. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Pertama pembukaan, kemudian doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes. Kemudian nyanyikan lagu Indonesia Raya, beberapa sambutan, kemudian masuk pada acara inti, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Terakhir penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu doa bersama, yang akan dipanggil oleh Pendeta Yohanes. Pada Pendeta Yohanes dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun kita bersama pada hari ini akan melaksanakan satu acara yang sangat berharga dan penting, pengelolaan sampah rumah tangga dengan teknik fermentasi dan pengomposan. Mari kita merendahkan diri terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Allah Sang Pencipta kita. Silakan Bapak dan Ibu berdoa sesuai dengan iman dan agama masing-masing, dan izinkan saya berdoa menurut iman. Mari kita bersama berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang telah mengaruniakan kepada setiap kami kehidupan, dan Engkau menciptakan di dalam Alkitab dengan pernyataan bahwa apa yang Kau ciptakan sungguh amat baik. Ungkapan itu sangat dalam Tuhan. Engkau menciptakan sungguh amat baik. Dan di dalam konteks itulah Engkau memanggil kami umat manusia dan menjadikan manusia sebagai mandataris Allah. Karena itu Engkau berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segala binatang yang melata, binatang yang hidup dan yang merayap di atas muka bumi. Bapa yang Maha Kuasa, kami seringkali menggunakan kekuasaan kami dengan cara yang salah. Kami mengeksploitasi dan merusak ekologi. Kami lupa bahwa berkuasa mempunyai makna yang dalam di dalam bahasa Ibrani. Raja mempunyai arti to protect, to take care of, to nurse. Itu berarti kami dipanggil untuk merawat, menjaga, melindungi. Dan dalam konteks ini, bagaimana kami mengelola sampah. Tuhan, biarkanlah percakapan, pemaparan materi pada hari ini memberikan wawasan, pengertian yang menyadarkan kami bagaimana kami harus mengelola sampah, khususnya sampah rumah tangga dengan teknik fermentasi dan pengomposan. Tuhan berkati setiap percakapan, setiap narasumber, dan seluruh panitia yang telah mempersiapkan dengan baik. Kami menyerahkan ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang bekerja, menyapa setiap kami dimanapun kami berada. Kami berdoa
dan menyerahkan seluruh rangkaian acara ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Terima kasih hadirin, dipersilakan duduk. Selanjutnya, kata sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Robi Musakti SD selaku Sekretaris Universitas Kristen Maranatha. Dipersilakan. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Dewi, Pak Eri, Pak Samuel, Bapak Pastor, Pak Kris, dan Pak Pendeta Yohanes. Serta para hadirin sekalian yang ada di sini, baik rekan-rekan pengajar, dosen, mahasiswa, serta segenap partisipan yang mengikuti acara kali ini. Saya di sini mewakili Pak Rektor yang kebetulan tidak dapat hadir, namun kami tentunya sangat mensupport kegiatan yang dilakukan, terutama workshop yang terkait dengan pengelolaan sampah ini. Ada fakta daripada di Indonesia ini, Bapak Ibu, kalau ternyata kita ini adalah penyumbang sampah terbanyak. Kita ini adalah kalangan domestik. Kita ini adalah manusia yang memiliki berbagai aktivitas yang pada akhirnya kita berkontribusi dalam menghasilkan sampah. Nah, tentunya bagaimana kita harus bisa memanage diri kita sendiri juga, bagaimana kita dapat memahami sampah ini sebagai sesuatu yang bisa diolah. Tujuan dari workshop ini tentunya sangat mulia. Di samping untuk mendidik kita yang nanti ke depannya diharapkan kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan sampah. Seperti kita tahu bersama, Bapak Ibu sekalian, sampah itu banyak jenisnya. Nah, jadi nanti pelatihan atau workshop yang akan diberikan ini hanya mungkin sebagian yang bisa kita lakukan. Masih banyak hal lain yang bisa kita kontribusikan untuk supaya bangsa Indonesia ini bisa terbebas dari kekerasan seksual. Sekali lagi, semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua, serta kedepannya menjadi negara Indonesia yang bebas dari sampah. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Robi Musakti telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Komisi 2 yang akan diwakili oleh Bapak
Ada riset Pak. Silakan Pak. Baik, atas izin dari Bapak Ahmad Hidayat Jati, Ketua Komisi 2, yang tadi pagi WA saya langsung, beliau hari ini sedang menuju perjalanan ke Banten. Saya sudah WA juga Pak Denny. Baik. Yang saya hormati Universitas Kristen Maranatha yang diwakili oleh Sekretaris Universitas Maranatha, Pak Budi, selamat pagi. Kemudian Sekretaris Komisi A, Pak Erik, Lajeng Dongkap Kang Erik. Kemudian Ketua DPD Indo yang saat ini diwakili oleh TK semuanya. Yang terhormat juga Bapak Pastor Filipus Denianto, Ketua Materi, juga rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada hari ini kita bisa mengadakan satu acara yang luar biasa. Insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa, khususnya bagi masyarakat di Jawa Barat. Saya ingin membacakan sambutan dari Ketua Komisi 2. Produksi sampah di Jawa Barat mencapai 27.000 ton per hari. Belum optimalnya pengurangan dan pengolahan sampah berpotensi meningkatkan produksi sampah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk menangani persoalan tersebut, salah satu program bank sampah digulirkan. Tujuannya untuk mewujudkan rencana pengurangan sampah sampai masyarakat sebesar 30%. Dalam pengurangan sampah, maka perlu adanya perubahan pola perilaku masyarakat tentang pengolahan sampah. Pengolahan sampah di Jawa Barat perlu menekankan pada prinsip 5R ditambah 1R, sekarang 6R. Reduce, menggunakan kembali, reuse, mendaur ulang, recycle, mendaur ulang, repair, memperbaiki, reuse, dan satu lagi, sebenarnya mata rantai atau pola dari penanganan sampah rumah tangga diambil dari bank sampah induk, masuk ke bank sampah induk, masuk ke industri plastik dan menghasilkan uang kembali masyarakat. Itulah sirkular ekonomi yang ingin digalakkan dengan adanya program tersebut. Tetapi tidak seluruhnya dapat ditangani dengan baik, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat agar sampah yang ada tidak menimbulkan penyakit dan bencana. Masalah dan konflik yang timbul akibat penumpukan sampah diantaranya adalah pencemaran lingkungan, berkembangnya faktor penyakit, dan rusaknya estetika lingkungan. Beberapa rekomendasi kebijakan pemerintah mengenai sampah diantaranya membangun dan memperbaiki fasilitas pemilihan sampah, TPS dan TPA. Yang kedua, melibatkan UMKM dalam pengolahan limbah padat industri. Yang ketiga, penerapan wajib aturan plastik waste atau mengurangi penggunaan plastik. Yang keempat, pengumpulan sampah terjadwal. Dan yang lima, mengubah sampah menjadi bank sampah. Sekali lagi, kami bersama mewakili dari Ketua
kedua Bapak Jati. Selamat berwebinar dan kita berharap dengan pertemuan dengan webinar pada pagi hari ini akan membawa berkah bagi kesinambungan masyarakat khususnya di Jawa Barat. Selamat webinar, semoga Tuhan memberi jalan kelancaran kegiatan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Santi. Terima kasih Pak Deris. Selanjutnya adalah sambutan dari Komisi A DPRD Kota Bandung, yaitu Bapak Erik Dharma Jaya. Kami persilakan Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Om Swastiastu. Salam sejahtera. Jadi, yang terhormat Sekretaris Maranatha, Pastor, Pendeta, para dosen, Asosiasi HIPMI Kindo, Ibu Bapak sekalian, secara daring maupun luring seluruh Indonesia, betul. Izinkanlah saya memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara seminar daring dan pelatihan waste management ini. Sebagaimana kita ketahui, masalah sampah adalah hal yang terjadi di semua kota besar di Indonesia dan seluruh dunia. Khusus untuk Kota Bandung, tempat pembuangan akhir yang lama Legok Nangka telah habis masa kontraknya dan beralih ke tempat pembuangan akhir Sarimukti, sehingga sempat terjadi penumpukan sampah karena mobil pengangkut sampah tidak bisa beroperasi karena belum ada bensinnya. Jadi saya mewakili pemerintah Kota Bandung memohonkan maaf sebesarnya kepada masyarakat Kota Bandung atas gangguan yang terjadi. Beberapa teknologi pengelolaan sampah memang sudah ada, contohnya landfill, pendamping, kompos, pembakaran, pemilahan, dan daur ulang. Tentu itu semua ada dampak-dampak emisi yang dihasilkan. Untuk itu pengelolaan tata kota harus dipikirkan secara komprehensif. Selain pengelolaan tata ruang dan penghijauan, masalah pengelolaan sampah juga harus mendapat perhatian sangat khusus. Pengelolaan sampah melalui fermentasi dan sifatnya ramah lingkungan adalah solusi terbaik bagi pengelolaan sampah organik karena tidak menimbulkan polusi asap bagaimana mesin pembakaran sampah atau yang dikenal sebagai insinerator. Kota Bandung sudah ada program pemerintah dengan adanya Kampisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Jadi semangatnya sampah selesai di masing-masing user atau rumah tangga yang menggunakan. Untuk itu, kami selain mendorong juga akan mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi yang dapat menghasilkan teknologi pengelolaan ramah lingkungan. Seyogyanya bila ada dana pemerintah bagi program pengelolaan sampah di Kota Bandung, kami dapat mengusulkan Universitas Kristen Maranatha sebagai perguruan tinggi yang dapat diajak bekerjasama untuk hal tersebut. Akhir kata, terima kasih atas kepeduliannya terhadap sampah. Salam sehat, Soti Hontu,
berinovasi bersama untuk mengelola sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Erik yang telah memberikan kata sambutannya. Memasuki acara selanjutnya merupakan sambutan yang terakhir dari perwakilan Hipikindo. Kami persilakan, yaitu Pak Samuel. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Mewakili Hipikindo Jawa Barat, saya Samuel Malau menyampaikan pesan, meneruskan pesan dari Ketua Hipikindo Jawa Barat, Ibu Aida Guning, yang karena satu dan lain hal tidak dapat hadir dalam kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Universitas Maranatha yang mengadakan acara webinar ini yang membahas persoalan sampah di Jawa Barat, khususnya sampah rumah tangga yang menjadi persoalan yang terjadi sejak lama. Kami ucapkan terima kasih untuk Universitas Maranatha kesempatan yang diberikan kepada Hipikindo untuk hadir mengikuti acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, berguna dan bermanfaat bagi masyarakat kita se-Indonesia, khususnya Jawa Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Samuel atas kata sambutan. Sebelum kita memasuki acara inti, akan ada penandatangan MOU antara Universitas Kristen Maranatha dan Universitas SIE Persahabatan. Mohon maaf. Silakan. Penandatanganan MOU antara Universitas Kristen Maranatha dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Utara Batam.
Terima kasih. Semoga kerjasama ini dapat menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Memasuki acara inti yaitu sharing waste management, pengelolaan sampah rumah tangga dengan teknik fermentasi dan pengomposan yang akan disampaikan oleh Pastor Filipus Julianto SSMM yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Ratna Widyaswiti MT. Akan saya bacakan sedikit singkat dari Ibu Dr. Anda Ratna Widyaswiti MT. S1 diselesaikan di Universitas Diponegoro, S2 sebagai alumni Institut Teknologi Bandung, dan S3 alumni Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini sebagai dosen tetap di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha. Moderator kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik yang online maupun onsite. Pagi ini pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan mengangkat topik waste management, pengelolaan sampah rumah tangga dengan teknik fermentasi dan pengomposan yang akan disampaikan oleh narasumber Pastor Filipus Julianto. Untuk itu kami akan bacakan CV-nya. Pastor Filipus Julianto dilahirkan di Lubuk tanggal 30 Juni 1982, menyelesaikan S1 di Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Teologi Buddha Bhakti Yogyakarta, selesai pada tahun 2012, melanjutkan S2 di Magister Manajemen Universitas Parahyangan, selesai di tahun 2017. Beliau mendapat tugas sebagai pastor vikaris di Paroki Gabriel Bandung pada 2013 hingga 2015, sebagai founder rumah Ilham Nusantara pada tahun 2017. Mulai dari 2018 sebagai dosen STEE Bendara Persada Batam hingga sekarang. Nah, itulah CV dari narasumber pagi hari ini. Romo, silahkan bisa menyampaikan presentasi. Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudari yang ada di Maranatha, yang luring maupun yang daring. Izinkan saya untuk men-sharingkan bahan-bahan pagi ini.
Mohon izin, apakah semua yang secara online bisa melihat bahan-bahan presentasi? Selamat pagi, saya ucapkan kembali kepada Anda sekalian dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk menata kelola sampah rumah tangga. Izinkan saya mengawali paradigma kenapa kita perlu menata kelola sampah. Dalam salah satu ajaran Gereja Katolik, dan ini menjadi gerakan yang tak semata-mata gerakan agama, tetapi ini adalah gerakan untuk merawat rumah kita bersama. Ada satu ajaran surat ensiklik dari Paus Fransiskus, judulnya Laudato Si, di mana kita diajak punya gerakan untuk merawat rumah kita bersama. Laudato Si, on care for our common home. Terpujilah Engkau Tuhan, perawatan rumah kita bersama. Ensiklik ini tertanggal 24 Mei 2015 dipublikasikan secara resmi pada tanggal 18 Juni 2015. Dalam dokumen ini, secara garis besar, ada 6 bab. Yang pertama, apa yang terjadi dengan rumah kita. Kedua, berisi tentang kabar baik tentang penciptaan. Ketiga, akar manusiawi krisis ekologi. Keempat, ekologi yang utuh. Kelima, beberapa pedoman untuk orientasi dan aksi. Dan terakhir adalah pendidikan dan spiritualitas ekologis. Dalam ke-6 bab Laudato Si ini, kalau kita padatkan, sebetulnya ada 3 relasi utama antara Sang Pencipta yang dalam agama Katolik disebut Allah, mungkin dengan kepercayaan atau agama lain menyebut dengan yang lain. Lalu kita juga punya relasi manusia dan Ibu Pertiwi atau bumi. Jadi ketiga relasi ini terkait satu dengan lain tanpa bisa dipisahkan. Ini adalah undangan dari Bapak Paus Fransiskus. Dalam pengantar, Bapak Paus memberikan satu tulisan yang luar biasa indah. Terpujilah Tuhanku. Dalam nyanyian yang indah ini, Santo Fransiskus dari Assisi sedikit memberi gambaran Saus Fransiskus dulu punya relasi yang sangat baik dengan agama Islam pada waktu itu. Mengingat bahwa kita punya rumah bersama, itu bagaikan saudari yang berbagi hidup dengan kita. Dan seperti ibu yang jelita, yang menyambut kita dengan tangan terbuka. Terpujilah Engkau, Tuhanku, karena saudari kami, Ibu Pertiwi, yang menopang dan mengasuh kami, dan menumbuhkan berbagai buah-buahan, beserta bunga, warna-warni, dan rerumputan. Di sini, Paus mengingatkan bagaimana manusia mendapatkan penghidupan dari Ibu Pertiwi, di mana Ibu Pertiwi itu diciptakan oleh Allah. Namun, dalam ensiklik Laudato Si, Bapak Paus Fransiskus juga memberi gugatan. Karena apa? Kita ini berpikir dan menjarah. Saya baca secara lengkap ya.
Saudari kita, dalam hal ini Ibu Pertiwi, menjerit karena segala kerusakan yang telah ditimpakan padanya. Karena tanpa tanggung jawab, kita menggunakan dan menyalahgunakan kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Kita bahkan berpikir bahwa kitalah pemilik dan penguasanya yang berhak untuk menjarahnya. Kekerasan yang ada dalam hati kita terluka oleh dosa, tercermin dalam gejala-gejala penyakit yang kita lihat pada tanah, air, udara, dan pada semua bentuk kehidupan. Oleh karena itu, bumi terbebani dan hancur, termasuk kaum miskin yang paling ditinggalkan dan dilecehkan oleh kita. Ia mengeluh dalam rasa sakit bersalin. Kita lupa bahwa kita sendiri dibentuk dari debu tanah. Tubuh kita tersusun dari partikel-partikel bumi. Kita menghirup udaranya dan dihidupkan serta disegarkan oleh air. Ini gugatan dari Paus. Saudara-saudari, Ibu, Bapak, dimanapun berada, saya beri satu gambaran bagaimana karena ego kita merasa yang paling tinggi di antara segala ciptaan. Gambar ini diwakili dengan bentuk piramida. Sebaliknya, kalau kita memikirkan secara ego, di mana kita termasuk bagian dari yang lain, kita bersinergi, dan dengan bentuk bulat itu kita sejajar dengan yang lain. Ini adalah penggambaran mengenai instansi yang sangat berbeda ya, antara ego dan ego. Gugatan yang kedua, kita belum berhasil mengadopsi model produksi melingkar yang mampu melestarikan sumber-sumber daya untuk generasi sekarang dan masa depan, dengan membatasi sebanyak mungkin penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan, meminimalkan penggunaannya, memaksimalkan penggunaan yang efisien dengan cara penggunaan kembali dan daur ulang. Nah, ini dengan bahasa modern ini ya, ekonomi sirkular. Bapak Paus Fransiskus sudah mewanti-wanti dan mengingatkan sejak 2015. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya, Gereja Katolik mengingatkan bagaimana untuk memperhatikan keberlanjutan. Maka menjadi pertanyaan bagi kita semua, bumi macam apa yang hendak kita wariskan kepada generasi sesudah kita, kepada anak-anak yang sedang bertumbuh. Lalu pertanyaan ini menyentuh eksistensial hidup dan nilai-nilai sosial dari hidup sendiri. Kalau kita lihat bagaimana bumi itu bisa membuat daur ulang tersendiri. Bagaimana air terjadi, bagaimana juga sumber dan mineral, tetapi manusia tidak punya kemampuan itu. Maka ini menjadi pertanyaan bagi kita. Sering kita mengeluh seperti ini dengan gambaran karikatur ya. Ketika kita tiba-tiba membuang sampah sembarangan di sungai atau di tempat yang lain, tetapi ketika terjadi bencana kita sering menyalahkan ini dan itu. Padahal kalau kita sadari itu kesalahan kita sendiri. Nah, yang terjadi di Bandung, di kota kita sendiri ini, kita ingat pada 2005 yang lalu, bagaimana tragedi di TPA Lui Gajah. Bukan Bandung Lautan Api yang dulu, tapi menjadi Bandung Lautan Sampah. Dan yang belum lama ini terjadi ancaman TPA Saribukti tahun ini. Nah, ini berangkat dari keprihatinan kita bersama. Ya? Maka kita perlu menciptakan ekosistem yang paling tidak bisa
ada harmonisasi. Nah, keluarga menjadi sel atau unsur terkecil. Bagaimana dengan lingkaran-lingkaran ini, hal yang terkecil dari keluarga, lalu beranjak keluar lebih luas ke komunitas lokal atau bangsa, lalu ke masyarakat internasional. Maka kita perlu melakukan langkah kecil, tapi berarti, yakni pertobatan ekologis yang memang gampang-gampang susah, tetapi begitu sebaliknya. Kita diajak untuk menjadi manusia ekologis yang berusaha menemukan wajah Allah dalam sesama dan alam ciptaan. Hari ini saya ingin memberikan sosialisasi dan pengolahan sampah rumah tangga dengan teknik biogasnya. Ini hanya untuk sosialisasi dulu. Nah, tekniknya juga hampir mirip dengan fermentasi, tetapi ini untuk penggunaan biogas dengan skala yang lebih besar. Tetapi karena situasi ruangan di sini, maka ini hanya sosialisasi. Nanti untuk prakteknya kita lebih kepada fermentasi dan pengomposan. Namun sebagai satu informasi, baik juga kita punya mimpi yang besar. Berawal dari masalah kita saat ini, di mana kita sangat tergantung dengan energi fosil. Kalau kita lihat bagaimana konsumsi minyak, makin lama makin meninggi. Tetapi sebaliknya, produksi atau penghasilan minyak makin lama makin menurun. Maka kita perlu memikirkan energi yang terbarukan. Maka ada juga salah satu alternatifnya pengembangan teknologi biogas, di mana ini sangat ramah lingkungan dan bisa mendukung keberlanjutan pertanian. Dulu kalau kita di kampung menggunakan kayu bakar atau minyak tanah, sehingga ya gambarannya pantat panci atau pantat wajan hitam, sehingga kalau mau membuat untuk mainan, sehingga hitam wajah juga bisa. Berangkat dari situasi ini, apa solusi kita? Ada solusi, yaitu biogas. Nah, biogas itu apa? Biogas adalah ini, gas yang terbakar karena terdiri dari unsur metan yang dihasilkan dari bakteri metagonik yang terjadi pada materi yang terurai secara organik, secara alami dalam kondisi anaerob. Gas ini terbakar dengan nyala api biru dan tidak berasap. Metannya menghasilkan lebih panas. Suhu pembakaran kurang lebih 650 hingga 750 derajat Celcius. Dia lebih panas dari minyak, kayu arang, kayu bakar, dan bahan bakar tradisional lainnya. Unsur-unsur komposisi biogas ada metan, karbon dioksida, hidrogen, nitrogen, uap air, dan sedikit hidrogen sulfide. Saya tidak akan banyak bahas mengenai kandungan ini karena saya bukan ahli kimia ya. Kita bisa melihat bagaimana potensi biogas ini yang bisa kita dapatkan. Inputnya kita bisa dapatkan baik dari kotoran, sampah-sampah organik yang kita kumpulkan. Di sini memang saya tampilkan mengenai sampah kotoran dari makhluk hidup. Nah, kalau kita konversikan ya, 1 meter kubik biogas itu setara dengan LPG kurang lebih 0,46 kilo. Kalau dengan minyak tanah 0,62 liter, kalau solar 0,52 liter, bensin 0,8, kayu bakar
itu 3,5 kilo. Ini ada bentuk-bentuk garis besar mengenai tipe biogas. Ada plastik, ada fiber, ada fixed-dome. Pilihan yang sangat pas adalah fixed-dome. Karena apa? Konstruksinya berupa kubah sehingga dapat menahan lebih baik bebannya di dalam maupun di permukaan tanah. Daya tahannya 15 tahun. Konstruksinya di dalam permukaan tanah sehingga suhu lebih stabil. Ini tahan terhadap bahaya kebakaran dan biayanya lebih ekonomis. Ini ukuran-ukurannya. Biogas ini sudah mendapatkan SNI tahun 2012. Dan ketika kita memasang ini, akan mendapatkan garansi pengawasan dan perawatan reaktor selama 3 tahun. Dan juga ada pendampingan penggunaan peralatan-peralatannya. Ada training penggunaannya, lalu bisa dibangun bersama dengan mitra, dan bisa beroperasi hingga 15-20 tahun. Gambarannya bagaimana? Nah ini ya. Jadi kotoran itu masuk melalui inlet. Dari inlet, ini bisa masuk kotoran atau sampah-sampah organik, lalu disalurkan di sini. Lalu ini adalah kubah yang anaerob tadi. Di sini terjadi fermentasi juga. Lalu akan ada 3 output berupa gas. Gas itu disalurkan sehingga bisa dipakai oleh rumah tangga. Lalu output yang kedua adalah berupa cairan maupun bentuk padat yang bisa digunakan untuk pupuk organik, lalu juga untuk pestisida alami, dan nanti dalam slide berikutnya akan saya jelaskan. Ini ukuran-ukuran biogas ya. Saya tidak akan bicara soal teknis ya. Nanti kita lebih untuk membicarakan praktek untuk membuat fermentasi skala rumah tangga. Ini ukuran-ukuran teknis. Gambaran konstruksinya seperti ini. Ini kubahnya. Kemudian ini adalah saluran outletnya, instalasi pipa, ini bangunan reaktornya. Inputnya, jadi sumber untuk fermentasi, kita bisa menggunakan kotoran-kotoran. Lalu sumber isian biogasnya, limbah tahu, enceng gondok, kemudian sampah-sampah rumah tangga, bisa juga sampah-sampah atau sisa makanan, entah itu restoran atau kafe. Lalu outputnya, kita bisa menggunakan pemanfaatan biogas dengan dalam bentuk kompor atau lampu biogas, kemudian rice cooker, kompor induksi, bahkan bisa dikonversikan untuk menggerakkan genset. Genset untuk pemerah susu juga bisa. Untuk yang cair, bisa untuk pengomposan, bisa juga untuk media tanam bagi cacing, lalu bisa dibuat untuk organik cair, biopestisida, lalu juga bisa untuk pupuk kolam. Ibu Bapak, saudara-saudari, itu adalah biogas. Yang kedua adalah mengenai sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dengan teknik fermentasi. Jadi dalam webinar ini kita akan bagi dengan 2 sesi. Pada awalnya adalah
gambaran paradigma teoritis. Nanti kedua kita akan workshop. Fermentasi yang dikenal dengan ekoenzim ini ditemukan dan diperkenalkan oleh Dr. Rosukon dari Thailand. Dia bergerak dalam pendirian Asosiasi Pertanian Organik. Gagasan proyek ini untuk mengolah enzim dari sampah organik yang biasanya kita buang ke dalam tong sampah. Hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula, itu bisa gula coklat, gula merah, gula ampas dari sari tetes tebu yang bisa kita sebut molasses. Nah, umumnya hasil fermentasi dari ekoenzim itu memiliki aroma yang asam dan manis. Secara sederhana saya membuat komposisinya seperti ini ya. 3 bagian adalah sampah organik. Bisa itu kulit buah, lalu juga sampah dari sayur-sayuran yang kita gunakan 3 bagian. Lalu 1 bagian itu adalah gula. Kita bisa gunakan molasses. Molasses adalah ampas sari tetes tebu. Bentuknya itu hampir mirip seperti kecap, tapi aromanya manis. Kita gunakan ampas. Lalu kalau di rumah tangga, ibu bapak bisa mencari di pasar gula merah yang biasanya sudah meleleh-meleleh, yang harganya lebih murah. Kita bisa gunakan itu, kita manfaatkan untuk campuran racikan dari ekoenzim. Lalu bahan berikutnya adalah air, 10 bagian. Jadi komposisinya gampang, 10-3-1, 10 air, 3 sampah organik, 1 gula atau molasses. Cara membuatnya sangat gampang. Pertama, ya masukkan semua bahan ke dalam wadah plastik. Kita bisa gunakan botol aqua bekas atau Tupperware yang tidak terpakai. Jadi sampah organik tadi kita cuci sekilas, lalu kita potong-potong. Nah, karena kita nanti akan menggunakan botol aqua, maka potongannya lebih kecil. Kalau kita gunakan Tupperware atau drum biru yang besar, ya kita tinggal masukkan saja. Dan jangan lupa kita beri sedikit ruangan supaya gas fermentasi itu tersalurkan. Kalau kita penuh-penuh itu bisa meledak. Dan setelah itu kita campurkan dengan air dan molasses. Nah, untuk air kita gunakan air yang murni. Nah, kalau di perumahan bisa menggunakan air keran. Tetapi sebaiknya didiamkan dulu 1 malam supaya endapan-endapan kaporit itu ada di bawah. Lalu kita bisa gunakan bagian atasnya. Kita berusaha meminimalkan mungkin kandungan-kandungan kimia. Nah, jadi setelah didiamkan di semalam, airnya kita ambil, kita bisa manfaatkan untuk racikan ekoenzim. Nah, setelah dicampur dengan air, sampah organik, dan molasses dengan perbandingan 10 bagian, 3 bagian, dan 1 bagian, lalu kita aduk rata, kita kocokkan saja. Lalu kita diamkan selama 3 bulan dengan suhu ruang. Dan jangan lupa, kadang kita, wah ini dibuat kapan ya? Jadi kita tulis tanggalnya. Lalu bisa kita beri kata-kata yang positif. Itu cara membuatnya. Enzim organik yang dihasilkan dapat digunakan sebagai deterjen, cairan untuk memelancar saluran limbah dapur dan toilet, cairan pembesir lantai,
untuk pelembut pakaian, pengharum ruangan, pengusir serangga, antiseptik, dan pupuk organik yang bersifat ramah lingkungan. Nah, belum lama ini beberapa gerakan buat ekoenzim juga membuat enzim untuk disemprotkan pada waktu ketika kita COVID dulu untuk sebagai anti-infeksi. Pemanfaatan racikan ketika enzim itu sudah jadi, sebetulnya kita bisa download dan cari di Mbah Google ya. Ini saya tampilkan secara sederhana saja. Nanti Ibu Bapak bisa cari bahan-bahan cara memanfaatkannya. Terakhir dari slide ini, ekoenzim bisa menjadi cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Kenapa peternakan? Ada permasalahan di mana para peternak itu mengalami bau kotoran dari hewannya itu. Enzim bisa disemprotkan di situ untuk mengurangi bau dan mengurangi kedatangan lalat. Pada dasarnya enzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dengan menggunakan sampah buah atau sayuran. Enzim dari sampah ini adalah salah satu cara pengelolaan atau manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk sesuatu yang bermanfaat. Dari sampah menjadi berkah. Bahkan efisiensi ketika kita mau mengepel, kita bisa kurangi penggunaan superpel atau deterjen, tapi kita bisa gunakan ekoenzim. Terima kasih. Ini teorinya mengenai teknologi pengomposan dan fermentasi skala rumah tangga. Lalu sesi kedua kita akan praktek pembuatan ekoenzim. Saya mengundang Ibu Lydia ya. Mungkin para peserta yang lain bisa mengikuti. Kita sudah sediakan beberapa tempat dan lokasi. Terlebih dahulu saya akan menunjukkan bahan-bahannya. Ini ada air murni atau air keran yang kita sudah diamkan 1 malam. Lalu kita ambil, nah karena untuk lebih mudah dilihat, jadi 10 bagian air. Kenapa kita harus sisakan ini? Karena akan ada reaksi gas. Kalau kita padatkan begini, penuh, bisa-bisa itu meledak. Jadi air 10 bagian, ini adalah molasses atau yang disebut dengan sari tetes, ampas tetes tebu. Aromanya harum. Selain menggunakan ini, kita bisa memakai gula merah. Gula merah jangan beli yang mahal-mahal, cari saja yang sudah meleleh-meleleh di warung-warung atau di pasar-pasar. Ini molasses, ini air. Lalu kita bisa gunakan untuk bahan sampah organik. Entah itu kulit buah, ini ada kulit jeruk, ini ada kulit wortel. Lalu kita bisa gunakan bonggol atau sayur yang tidak kita pakai. Tahap pertama kita akan sebentar ya. Tahap pertama adalah kita memotong-potong. Di sini nggak apa-apa.
Kita potong-potong kecil karena kita akan masukkan ke dalam botol aqua karena lubangnya kecil ya. Kalau ibu bapak yang lain mau mencoba silakan, silakan. Mungkin silakan kalau mau bergabung untuk praktek. Memang untuk ukuran 10-31 kalau ada di rumah ada. Mungkin ada yang mau bergabung di kuliah, silakan ada di meja samping. Juga mungkin dari perwakilan dari unit ibu. Kalau di rumah ada timbangan, silakan gunakan pakai timbangan. Kalau tidak kita gunakan ini ukuran 10-31-nya dengan menggunakan potong. Nah, setelah kita potong kecil-kecil, kira-kira jadinya seperti ini. Ini tadi sudah kita bersihkan, lalu kita masukkan hasil dari racikan ini ke dalam botol yang sudah berisi air. Kita masukkan 3 bagian. Kalau kita menggunakan timbangan, kira-kira kalau 10 bagian, anggap saja kalau kita pakai 10 gram, ya. Lalu untuk sampah organiknya mungkin 3 gram, lalu untuk molasesnya 1 gram. Sebaliknya, kalau umpamanya 10 liter air, maka kita gunakan 3 bagian atau 3 kilo atau kurang lebih 2,5 kilo itu sampah organik. Lalu 1 liter molasses. Rupanya dari sampah-sampah seperti ini bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih berguna daripada kita buang langsung ke kantong sampah atau kertas sampah. Bayangkan kalau tiap rumah tangga menghasilkan 1 kilo sampah organik, tentu kalau ditambah komposisikan dari berbagai penduduk di Bandung, beratnya cukup membuat kesusahan. Bisa tambahkan. Yang kita jadi paling ini diputar sedikit aja ya, sedikit aja. Ya, tambahkan lagi. Semua pakai masker. Oh iya, nggak masalah. Sengaja kita tidak menggunakan timbangan karena di rumah tangga ada yang tidak menggunakan. Jadi kita dibutuhkan yang tidak menggunakan timbangan. Kami di sini juga ada timbangan. Nah, kita isikan 1/3 bagiannya ada di sini. Kan? Setelah 1/3, lalu kita masukkan molasses 1 bagiannya. Bisa di juga punya gas ya. 1 bagian kan. 1 bagian kita ambil ke 1 garis. Nanti kita simpan dalam suhu ruang
kira-kira 3 bulan. Maka kita perlu menuliskan di sini. Ini ada beberapa contoh ya. Ini dilakukan, dibuat pada 7 November. Ini di-cocok-cocoknya. Kemarin ini dibuat pada 7 November menggunakan kulit mangga. Kalau kita buka, aromanya sudah seperti mangga. Bagaimana itu? Pakai mic biar teman-teman yang online juga menggunakan. Setelah kita simpan selama 3 bulan, kemudian penggunaannya, apakah menggunakan berlumpur atau gimana? Nah, dengan penggunaannya kalau untuk pupuk organik jangan dikocok langsung karena ini terlalu kental atau terlalu pekat. Jadi kita perlu mengencerkannya dengan perbandingan bisa dengan 1/1000 atau kira-kira 1 tutup botol dengan 1 gayung. Ini sudah terjadi racikannya. Untuk awal-awal sebaiknya kita sering buka tutup sehari 1 kali. Kalau kita tidak buka tutup, ini bisa meledak. Karena terjadi fermentasi di mana bakteri yang baik itu mengeluarkan energi dan energinya itu bisa berupa gas. Maka 1 kali sehari kita bukakan sedikit. Nanti dia seperti kita buka Sprite atau Coca-Cola. Lalu setelah itu kita tutup rapat. Lalu besoknya kita buka sedikit. Biasanya gas akan banyak keluar itu 1 atau 2 minggu. Tapi tetap kita juga sering buka tutup. Tidak perlu kita buka begini supaya kita menghindari bakteri-bakteri yang jahat. Jadi kita tutup kembali setelah kita geser. Kalau dibuka berapa lama? Berapa lama dibuka? Nanti pakai lagi biar nanti teman-teman yang di online juga gunakan. Berapa lama kalau dibukakan si tutupnya? Berapa lama kalau kita membuka ini kan? Sehari sekali sudah cukup. Nah, yang penting gasnya keluar. Seperti kita buka Sprite tadi. Nah, kita tutup rapat lagi. Jadi 1 hari sekali. Itu bisa minta tolong yang tadi plastik yang sudah jadi. Oke. Terima kasih. Ini 7 November yang lalu. Ini sudah jadi enzim sudah 3 bulan. Jadi yang ingin mencoba aromanya hampir mirip seperti wine, seperti anggur. Tapi ini bukan untuk dikonsumsi ya, Bapak. Itu berarti disaring loh. Saring. Ya, ketika kita panen, kita bisa saring, lalu ampas-ampas komposnya ini kita bisa buat untuk dipot. Nah, tahap selanjutnya adalah kita menggunakan metode pengomposan. Jadi ini yang sudah jadi ya. Jadi yang ini baru 7 November. Supaya kita tidak lupa, Ibu ini tolong ditulis. Kita sudah ada spidol. Hari ini tanggal berapa? Kita tulisnya ketika kita melakukan pembuatan. Kita bisa menuliskan langsung di sini atau kita membuatkan
kertas seperti ini. Lalu ada juga yang memberikan kata-kata yang positif, sehingga bakteri yang ada di sini juga memberikan hal yang positif juga. Gas yang dihasilkan ini tidak membahayakan ya, ini hanya hasil dari fermentasi ini. Ketika kita dekatkan dengan api dan segala macam tidak menjadi masalah. Yang penting kita letakkan di dalam suhu ruang, tidak di bawah matahari, tidak di dekat api, karena kalau api kan ini plastik menjadi sangat gampang kan? Gampang. Ini yang sudah jadi. Nah, yang sudah jadi biasanya karena ini sudah disaring, di atasnya itu ada seperti putih-putih. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk kalau untuk di tangan yang menghaluskan tangan. Ada yang serius itu. Lotion alami. Baik, kita singkirkan ini. Sekarang kita tahap berikutnya adalah melakukan pembuatan pengomposan. Karena di ruangan ini kita tidak bisa membuat lubang atau geopori, maka kita andaikan bahwa kita kalau tidak punya lahan yang cukup luas, kita bisa gunakan pot, bisa gunakan juga bekas karung beras atau karung boni, kita bisa pakai itu. Kalau di rumah cukup luas, kita memanfaatkan pekarangan kita untuk melakukan pengomposan. Kita membuat lubang. Cara untuk membuat pengomposan itu sangat sederhana ya. Nah, kebetulan di sini kita ada di bekas kulit buah, lalu juga kalau Anda punya kulit pisang atau bekas ampas jus atau juga kulit telur, ini bisa kita gunakan. Nah, tiap-tiap bagian ini tentu ada unsur-unsur nitrogen, fosfor, dan lainnya. Karena saya bukan ahli di bidang kimia, saya tidak ngomong, oh ini hasilnya apa-apa, tidak ya. Karena saya ingin lebih kepada hal praktis. Cara membuatnya, kita masukkan tanah terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita masukkan ini. Kalau seumpamanya kita tidak mau repot, ya langsung kulit buah. Nah, itu kulit buah sebagian. Terserah mau buat apa, mau telur, kulit telur atau kulit buah atau apa semua bisa. Bahkan kita bisa gunakan bonggol sayur atau juga kulit bawang, kita bisa masukkan. Nah, setelah masukkan ini kita tutup lagi. Nah, kadang kan kita masak, hari Senin kita masak sayur pucuk ubi. Nah, kan tangkai-tangkainya kita masukkan dulu hari pertama. Tapi ingat, bawahnya kita alasi tanah terlebih dahulu. Kalau kita menggunakan pot atau menggunakan karboni. Kalau kita menggunakan lubang langsung di tanah, kita tidak perlu alas tanah lagi. Tapi kita langsung masuk. Nah, setelah bagian sampah tadi kita tutup dengan tanah, kemudian kita
besoknya hari lagi kan, kok kita masak telur, kita punya kulit telur. Sekarang kita taburkan saja. Taburkan saja. Berlapis-lapis seperti tadi ya, seperti bahasa Inggris lagi. Ya, betul. Seperti kue lapis. Nah, kue lapis. Nah, hari ini hari Selasa, semuanya kita masak telur ya. Kita tutup saja, kemudian kita masukkan ini, tutup lagi dengan tangan. Praktisnya sederhana bagaimana? Hari Rabu, wah hari Rabu ternyata saya makan jeruk dengan wortel. Kulitnya jangan dibuang. Kita pakai manfaatnya untuk menyuburkan tanah. Tutup. Mau tebelnya seberapa itu tergantung dengan kondisi tempat atau juga kondisi dari lubang ya. Jadi setelah itu tutup lagi. Nah, contohnya ini sudah berlangsung 3 bulan ya. Setelah 3 bulan rupanya kita mau panen enzim. Nah, 3 bulan kita bisa panen enzim. Ini bisa kita saring. Lalu ampas-ampasnya itu kita bisa ambil, lalu letakkan di sini. Kita komposkan. Kita bisa lakukan ini berangsur-angsur. 3 bulan, yang paling bawah itu tentu sudah jadi tanah. Nah, kalau umpamanya lubang itu sudah cukup tinggi dan juga penuh, lubang ini kita diamkan, kita pindah ke lubang yang lain atau ke pot yang lain. Contohnya sudah penuh. Ini kita simpan 3 bulan ya. Entah 3 bulan atau berapa, kan terjadi pengomposan. Nanti kita bisa gunakan, ambil untuk media tanam. Jadi kita tidak usah repot-repot beli lagi. Setelah itu, kalau seumpamanya kita ada pot lagi, ya kita isi lagi. Kalau pot dengan tangan lagi. Kita isi lagi, kemudian kulit buah, kulit sayur kita pakai. Tidak terasa ini sudah 1 tahun ya. Nah ini sudah jadi, bisa kita pakai untuk media tanam. Sangat mengurangi sampah, Pak. Kira-kira itu ya, hal yang sangat sederhana yang kadang kita tidak sadari. Padahal kita bisa memanfaatkan sampah menjadi berkah. Dan itu kita mengurangi dampak polusi lingkungan dan juga pembuangan sampah tidak harus ke TPS atau TP. Kira-kira itu yang bisa saya sharingkan dalam pelatihan sosialisasi dan workshop pagi hari. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, Bapak sekalian, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung baik yang di tempat maupun yang online. Ya, kalau yang di konsep belum ada, ini di mana sudah ada. Ini nomor izin nanti apakah boleh mengajukan pertanyaannya, apakah boleh ditambahkan efektif mikroorganisme 4EM ke endapan sampah tersebut agar fermentasi dapat dibersihkan. Jadi tidak perlu sampai 3 bulan untuk menghasilkan enzim. Terima kasih pertanyaannya. Apakah kita perlu memanfaatkan mikroba yang lain? Pada intinya, kita di sini mau membuat hal yang efektif dan efisien. Maka
terserah, tergantung dari Anda sekalian. Tapi di sini kita berusaha untuk meminimalkan pengeluaran kita. Nah, usul saya sih, kalau Anda ingin memanfaatkan hal-hal yang tidak berguna, sampah, ya kita tidak perlu lagi menggunakan penambahan mikroba yang lain. Karena apa? Dari hasil enzim ini sendiri, itu mikrobanya juga banyak. Tentu harus kita sadari kenapa harus beli M4 yang lain. Karena apa? Biaya lagi. Kita berusaha untuk memanfaatkan barang-barang yang bekas, yang tidak berguna, tetapi bisa kita tambah manfaatkan dan juga nilainya lebih berguna. Jadi tergantung dari masing-masing ya, penggunaan fermentasi itu. Nah, ada juga yang menambahkan ketika membuat pengomposan tadi, mereka percik-percikan entah itu EM4. Nah, nanti kalau ini sudah jadi, fungsinya juga hampir mirip seperti EM4 juga. Sama. Itu Bu, terima kasih. Ini pertanyaan berikut adalah dari Frida Indra Nuraini dari SPIE Tentara. Perkenalkan, nama saya Frida dari SPIE Tentara saya. Saya mau bertanya untuk apakah ampas dari fermentasi ini bisa berguna selain untuk pupuk? Yang pertama, yang kedua, apakah saat membuka botol tersebut dikocok agar tercampur dengan rata? Yang ketiga, apakah endapan atau lama equation bisa untuk obat kompres kena luka pisau, luka minyak goreng, luka diabetes? Mohon jawabannya. Baik, yang pertama, apakah kita perlu mengocok ketika membuka? Kalau 1 atau 2 botol, ya bisa kita kocok ya ketika membuka. Tetapi kalau seumpamanya ada 500 botol, ya lama-lama kita bisa olahraga. Kita cari yang cara efektif, efisien saja. Jadi ketika buka, ya buka sedikit, tidak perlu kita kocok lagi. Karena awalnya tadi yang pertama kali kita sudah kocokkan ketika membuat. Jadi dia sudah tercampur dengan merata seperti ini tadi. Dan saya yakin ini juga kandungan komposisinya sudah tercampur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ampasnya bisa kita gunakan untuk kompos. Lalu juga kita bisa memanfaatkan untuk tadi menambah kalau di biopori atau di dalam pot atau di dalam karung kita bisa hubungkan sehingga ini menjadi starter dan katalisator. Dari situ akan menambah jumlah mikroorganisme yang ada di dalam tempat, entah itu dari pot, entah itu di biopori, entah itu di bekas karung keras. Lalu mengenai yang ketiga, mengenai luka atau bekas gigitan serangga atau juga luka kena minyak, bisa dioleskan. Ambil saja satu bagian atau satu tutup botol. Lalu supaya tidak terlalu pekat, biasanya ada yang mencampurkan dengan air sehingga agak lebih encer. Kemudian diolesin atau dibalurkan ke tempat yang sakit terkena air panas atau minyak goreng atau gigitan serangga. Jadi bisa digunakan seperti itu. Ibu Bapak yang ada di media online ataupun juga secara luring, pemanfaatan menggunakan ekoenzim sebetulnya kita bisa langsung akses di website. Cara-caranya, komposisi pemanfaatannya itu ada banyak. Dan ini adalah ilmu
gratis yang alam berikan kepada kita. Maka itu open access bisa digunakan di manapun. Dan bisa kita pakai, bisa gunakan, kita baca. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Pemanfaatannya, penggunaannya, bahkan cara membuatnya. Itu. Terima kasih. Ini masih ada beberapa ada dari Sri Haryati yang menanyakan apakah hasil panen ikutin 9 bulan yang lalu apakah bisa dicampur timbangannya dengan yang baru kita panen. Kemudian dari Agatha, apakah sisa sayur itu harus selalu segar atau bisa yang sudah semakin lama semakin membusuk? Bagus. Kalau seumpamanya ini ketika kita sudah melakukan fermentasi berlangsung 1 bulan, ya, kadang ada parasit atau hewan-hewan yang masuk. Ya. Contohnya saja kadang ada ulat. Ya. Kadang biasanya ada ulat masuk. Maka salah satu solusinya kita bisa buka, lalu kita mungkin ambil beberapa ulatnya atau kita tambahkan molasses supaya bakteri yang di dalam itu bekerja lebih giat sehingga hasilnya itu dia akan mengeluarkan panas karena di sini akan ada proses oksidasi ya, maka menghasilkan gas tadi sehingga gas tadi terdorong keluar. Nah, tentu kalau Anda nanti membuat, coba pegang nanti lama-lama agak hangat di sini kan, hangat 1, 2, 3 minggu itu agak hangat. Nah di situ ketika ada hewan-hewan lain yang masuk akan mati hingga tidak muncul serangga atau hewan-hewan yang lain. Top up bisa dilakukan jika kalau pengalaman saya kalau ada ulat atau hewan-hewan lain, maka kita perlu secara teliti supaya ini kita tidak buka terlalu lebar, jadi kita buka sedikit saja seperti mengeluarkan gas spray. Kalau untuk menambah bahan-bahan yang lain, kalau dari pengalaman saya jarang untuk menambah top up lagi. Saya biarkan dia ini jadi dulu selama 3 bulan. Kalau ada bahan-bahan yang lain, saya akan buat di tempat yang lain. Karena apa? Kadang saya lupa. Makanya, saya tanggal 7 kemarin sudah buat dan jadi pada 3 bulan berikutnya. Lalu saya top up. Proses-proses ini ada tahapan-tahapannya. Dan sebaiknya, kalau dari saya pribadi, jangan ditambahkan top up lagi. Jadi biarkan dia jadi dulu sekali dalam 1 tempat. Kalau sudah berhasil kita panen, ya bisa kita pakai dulu dan berikutnya kita bisa buat di wadah atau tempat yang lain. Itu kalau dari saya pribadi. Kalau mungkin dari yang pembicara yang lain, ya mereka ada silakan ditambahkan atau ini. Kalau saya lebih fokus kita pusatkan 1 tempat 1 kali proses. Pertanyaan yang lain tadi apa itu? Sayurnya harus segar. Apakah sayurnya harus segar atau ada yang rusak-rusak? Kalau dari beberapa bahan yang kita buat, contohnya tadi ada sayur selada, memang ada yang sedikit rusak, tidak apa-apa dipotong sedikit, kemudian kita campurkan ke situ. Berbeda dengan yang busuk sama sekali. Kalau busuk sama sekali, lebih baik usulan saya dibuat kompos saja. Nah,
Kenapa sayur yang busuk sekali itu tidak dibuatkan enzim? Cara kerja enzim adalah kita memberi makan kepada bakteri. Nah, bakteri itu biarkan dia menyerap sari-sari yang ada di dalam kulit buah, kulit sayur yang masih baik. Nah, dari situ dia akan bekerja secara lebih maksimal. Nah, ketika kita punya jeruk contohnya, kulitnya agak cacat, tidak apa-apa, agak cacat atau agak busuk tidak apa-apa, tinggal kita potong-potong saja. Dari situ kita bisa pakai dan kita masukkan ke dalam botol atau wadah yang hendak kita buat. Bisa dalam arti digunakan jika yang busuknya itu tidak ekstrim ya. Kalau ekstrim lebih bagus kita masukkan untuk pengomposan. Kadang kalau kita ada jeruk atau anggur yang sudah kisut-kisut, yang kita bisa masukkan juga. Tapi kalau sudah busuk sampai berulat, lebih baik langsung jadikan kompos sehingga kita gunakan secara pengomposan di dalam pot atau wadah yang lain. Itu, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari Edward. Jika boleh menambahkan E4 keendatan nomor sampah, berapa takaran perbandingan yang bisa diberikan dan berapa lama hasil endatan sampah yang sudah ditambah E4 sudah menjadi enzim? Baik, terima kasih. Kalau untuk E4, saya belum pernah menambahkan, jadi saya tidak bisa menjawab. Karena di sini adalah proses pembuatan ekoenzim dengan memanfaatkan barang-barang lokal yang ada di rumah tangga. E4 memang sejauh saya tahu itu berasal dari produk di Jepang. Maka dengan komposisi bakteri asing atau yang bukan berasal dari produk lingkungan, saya tidak tahu. Nah, sebaiknya kalau dari saya sih tidak dicampurkan dengan E4, kecuali kalau Anda ingin membuat pengomposan, bisa menggunakan E4. Tapi di sini kita adalah membuat ekoenzim. Jadi sebaiknya tidak dicampurkan dengan bakteri yang lain. Terima kasih. Mikrofonnya. Sisa-sisa sayur ditimbun dalam tanah itu berapa lama ya? Apakah semakin lama semakin baik gitu? Ya. Tadi ada yang bertanya, sisa-sisa makanan, sisa sayur atau kulit buah itu dikomposkan berapa lama? Makin lama makin baik. Karena apa? Di situ ada proses penguraian oleh mikroba, lalu juga oleh jasad-jasad unik yang lain. Dan ketika itu berlangsung, biarkan daur ulang alam yang terjadi pada waktu itu. Kalau mau berapa lama, bagi saya sih makin lama makin baik. Nah, oke, saya tambahkan pengomposan, kita akan tahu bahwa media ini tadi bagus atau tidak ketika sudah jadi kita ambil, aromanya itu aroma, kalau Anda pernah pergi ke hutan atau ke pegunungan, aroma humus. Humus itu ya ada harum-harumnya, ya khas gitulah. Saya susah menggambarkan secara kata-kata, tapi ketika kita cium, kita rasakan ini bau humusnya. Itu saya. Kalau belum bau humus itu mungkin belum jadi. Jadi kalau belum ada bau humus masih kurang lama. Masih kurang lama. Karena kita inginkan supaya nanti kompos itu bisa dipakaikan untuk ke tanaman.
Kalau pengomposan tidak berlangsung baik, maka akan terjadi apa ya? Ya sama seperti tadi, dia prosesnya masih mengeluarkan gas, bukannya menyuburkan tanaman, tapi malah memanaskan akar tanaman sehingga tanamannya malah mati. Jadi sebaiknya biarkan dia proses dulu. Cara pengecekan juga ini, ketika umpamanya kita di dalam pot ini ya, ketika pot ini kita pegang masih hangat, berarti dia masih ada proses pengomposan. Kalau dia sudah beberapa saat, umpamanya 1 tahun atau 6 bulan, ketika kita sudah pegang satu bagian ini yang sudah beres dan penuh, oh ternyata ini sudah dingin, lalu kita juga cium aromanya sudah seperti kompos, nah ini sudah jadi. Memang ada alat, entah kita menggunakan pH, lalu kita juga menggunakan termometer dan lain sebagainya. Tetapi di sini karena skala rumah tangga, caranya ya cara alami saja. Kita menggunakan kulit kita untuk merasakan apakah ini panas, lalu bagaimana dengan indera penciuman kita. Saya rasa zaman dulu para petani ketika membuat kompos dia tidak menggunakan termometer. Tapi sekarang karena zaman modern yang menggunakan termometer sehingga untuk mengukur suhu. Kalau zaman dulu ya melihat apakah itu masih mengeluarkan asap, lalu dipegang tangannya apakah hangat atau tidak. Kita pakai cara yang sangat sederhana dan tradisional, tetapi masih tepat guna. Itu, terima kasih. Pagi Pak. Pagi Pak, mau tanya Pak. Oh, silakan. Ya Pak, mau tanya Pak. Tolong disebutkan namanya Pak. Saya Pak Rosidi Mbak, dari Politeknik Negeri Jakarta nih. Ya silakan. Itu kalau skalanya kayak model kayak PKK Pak, kayak PKK atau Karang Taruna, kita perbesar, itu bisa nggak gas yang terbuang itu kita manfaatkan gitu Pak, dan bisa nggak dipakai gitu loh Pak? Gas apa ya Pak? Gas yang dihasilkan dari fermentasi tadi Pak, kan ada gasnya yang dihasilkan, biogas kayak gitu Pak. Biogas. Nah, iya. Terima kasih Bapak. Iya. Biogas dengan instalasi yang tadi saya sampaikan dalam sesi yang pertama mengenai biogas, gasnya bisa kita pakai. Oh iya betul, bagus ya. Jadi dalam proses biogas itu ada 3 output. Yang pertama gas. Gas itu kita salurkan bisa untuk ke rumah tangga. Di situ kita bisa konversikan untuk lampu, bisa untuk kompor dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua berupa cair. Cairan ini bisa kita gunakan untuk pupuk pestisida atau juga untuk di tanaman. Tentu dengan pemanfaatannya tidak langsung ke tanaman, tapi perlu ke kamera. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah padat. Padat bisa kita gunakan untuk pupuk juga. Oh iya. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Mungkin masih ada Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, ada satu waktu untuk satu pertanyaan. Silakan. Ya, baik kalau sudah tidak ada, waktunya mendekati habis. Kepada para penanya, ini ada beberapa penanya. Kami ingin memberikan apresiasi kepada para penanya. Tolong para penanya ini memberikan nomor HP dan alamat, karena kami akan mengirimkan hadiahnya. Jadi kepada Bapak Edward, Saudara Tribida Engkang Nuraini, Saudara Sri Haryati, Saudara Agatha May, kemudian ada Ibu Maria Christine,
lalu Bapak di sini. Mohon dari enam penanya ini bisa memberikan alamat di kolom chat. Terima kasih. Ya, untuk menutup acara, saya akan coba infokan bahwa di dalam kehidupan kita perlu menjaga asosiasi dengan lingkungan. Untuk itu sampah-sampah yang ada dalam rumah tangga kita itu perlu dikelola. Untuk yang masih segar kita bisa jadikan intensif. Kemudian kalau yang sudah mulai rusak bisa kita komposkan. Seperti itu ya, Romo. Ya, semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa kalau yang sudah mulai ya kita teruskan, kalau yang belum memulai kita harus memulai dari sekarang untuk peduli terhadap lingkungan, untuk menjaga lingkungan kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Memang seru sekali ya, saya nanti mau langsung praktek ya. Sangat bermanfaat. Puji syukur, alhamdulillah kita telah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Pastor Filipus Juniarsko SMM Sebenarnya Sumber yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk mampu mengelola sampah rumah tangga dalam keseharian kita. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Anda Laulia Skuting selaku moderator yang telah membantu acara ini, sekaligus sebagai pendamping yang mengimplementasikan secara langsung bagaimana mengelola sampah rumah tangga. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang menyimak acara ini sampai akhir, baik secara online maupun onsite. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa saya mengingatkan untuk mengisi presensi yang online. Acara selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan dahulu. Ya, kami persilahkan kepada Mas Filipus, kemudian kepada Bapak Eri, kepada Mas Samuel, ya. Silakan ketua panitia untuk memberikan kenang-kenangan kepada beliau-beliau yang sudah hadir dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Cukup kabelnya nggak cukup. Pak Wismanto bisa memberikan kenang-kenangan untuk anggota dewan. Pak Adi.
Pak Samuel akan mewakili. Pak Samuel. Terakhir dari Ibu Kingdom. Ada titipan buat Bu Aida. Oh, gitu. Ini malam Aida kalau payung ini buat Bapak. Ya. Oke, terima kasih banyak kepada bapak-bapak yang tidak ada di Budi. Terakhir, tentu saja untuk mengakhiri acara kita semua yang sangat bermanfaat ini, saya minta Bapak Pendeta untuk menutup dalam doa. Saya persilakan. Ya, baik yang kita sampaikan, bersyukur bahwa pada sampai siang hari ini kita boleh bersama mendapatkan pemaparan materi tentang UNC. Dan kita tahu bahwa penemu itu adalah seorang yang baik. Sudah sampaikan ya, mengenai Rosupan Kontanfo. Nah, dia itu adalah pendiri Institut Pertanian Organik Thailand. Kalau saudara lihat, dia sebenarnya mempunyai hak cipta untuk menemukan ini, tetapi dia melepaskan hak cipta itu agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Saya hargai spirit Buddhisme yang ada di dalam Rosukan Kontanfo ini menjadi berkat bagi kita. Izinkan sekarang saya mengakhiri dengan doa. Mari saya mohon setiap kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sesuai iman kepercayaan kita, dan saya akan berdoa untuk iman. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa Tuhan melalui Pastor Filipus untuk memaparkan manfaat dari UNC yang begitu luar biasa. Manfaatnya begitu banyak bagi ekologi, bagi kesehatan, bagi penyehatan air, bagi penyehatan tanah. Itu semua merupakan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan, Tuhan ilhamkan kepada Rosukan Kontanfo, seorang penemu dari Institut Pertanian Organik Thailand. Engkau Allah yang bekerja di dalam setiap pikiran umat manusia, dalam setiap agama. Dan kami hargai karya Tuhan yang sudah menyatakan kepada Krista Rosukan. Berkati supaya kami sebagai insan-insan yang ada di Indonesia, khususnya di tempat kami masing-masing, memiliki spirit untuk menjaga lingkungan. Ketika lingkungan rusak, maka kami pun juga akan mengalami kehancuran. Karena itu Dewan Gereja Sedunia mengingatkan betapa penting apa yang disebut dengan integrity of creation. Integrity of creation atau keutuhan ciptaan menyadarkan kami bahwa kami tidak bisa hidup hanya untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan alam hanya untuk kepentingan pribadi dan
kelompok kami, dampaknya dahsyat. Kami akan kehilangan habitat, kehilangan tempat hidup, bahkan kehilangan semua hal ketika Allah mengalami kerusakan. Mampukan kami dengan penuh bijaksana bersikap bagaimana kami harus mengelola sampah di dalam rumah tangga kami, dan kami boleh menyebarkan ilmu ini, pengetahuan ini kepada kami. Tuhan, kami serahkan ke seluruh rakyat acara optimas pengabdian masyarakat Buka Maranatha ini di dalam kemurahan Tuhan. Berkati supaya Universitas Kristen Maranatha makin menjadi perguruan tinggi yang membawa dampak transformasi kehidupan masyarakat. Demikian doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih yang telah memberikan sedikit paparan juga doa. Terakhir adalah acara foto bersama ya. Bagaimana caranya foto bersama ya? Untuk yang online bisa dimulai. Ya. Oke. Dipersilakan untuk open cam ya. Biar kelihatan cantik ya di fotonya. Kalau yang untuk onsite diatur saja ya. Memang ada tertentu tidak boleh berkumpul ya. Tapi kalau jauh-jauh kayaknya boleh aja ya. Sebagai kenang-kenangan ya. Ayo, samping waktu boleh ya. Kita maju sedikit tadi. Terima kasih semua panitia. Panitia, ayo foto bareng. Sebelum panitia. Udah kalian foto panitia, ayo foto bareng. Oh iya betul. Betul panitia. Siap. Sudah ada kunjung. Enggak ada kata-kata terima kasih. Iya betul. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta seluruh para peserta webinar.
Terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam acara PKN ini. Juga anak-anakku, mahasiswa yang telah banyak membantu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Say hi. Akhir kata, Say hi. terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara PKN selanjutnya. Salam sehat. Pak, video penutupnya video yang Maranatha aja. Ya, betul. This is the city of the creators. Bandung. One of the largest cities in Indonesia. A creative city which has generated millions of innovations. Here, young men and women were born. They who made a breakthrough and are pride of Indonesia. We are here to shape the young men and women to unleash their potential. Maranatha Christian University. Since 1965, we serve and educate